Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 121. Ini karmaku. Julian masuk ke dalam ruangan Amera. Di dalam ruangan ini ada beberapa pasien yang melakukan cuci darah. Matanya memandang wanita yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Julian diam sambil melihat kondisi mantan istrinya yang begitu sangat memprihatinkan. Tubuhnya sudah semakin kurus dengan wajah yang amat pucat. Amera juga memakai hijab. Amera memandang pria yang begitu sangat dicintainya. Air matanya menetes saat pria itu duduk di kursi yang ada di sampingnya. "Bagaimana kondisimu?" ucapnya yang ingin memegang tangan Amera. Amera menarik tangannya saat Julian akan menyentuhnya. "Kabar aku seperti yang Mas lihat. Sekarang aku sudah tidak jadi istri Mas lagi, sehingga Mas tidak boleh menyentuh aku," ucapnya sambil menangis. "Apa kamu sudah lama di sini?" tanya Julian. "Lumayan. Minggu depan aku sudah pulang. Ini minggu terakhir aku di sini," ucapnya. "Pulang kemana?" tanya Julian. "Pulang ke daerah aku bersama dengan papa dan mama," ucapnya. Julian menganggukkan kepalanya. "Terima kasih sudah mau datang melihat aku. Aku juga minta maaf atas semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Aku titip salam untuk istri Mas. Sampaikan sama dia permintaan maafku." Amera memandang Julian. Julian menganggukkan kepalanya. Tidak banyak yang dibicarakannya. Ada rasa sedih dan bersalah saat dilihatnya kondisi wanita yang dulu sangat dicintainya. "Pergilah, aku sudah mengikhlaskan Mas," ucapnya terisak menahan tangisnya. "Jaga diri kamu baik-baik. Aku doakan agar kamu bisa cepat sembuh," ucapnya. "Terima kasih, Mas sudah mau lihat aku," ucapnya yang tersenyum lebar. Julian hanya sedikit menganggukkan kepalanya dan keluar dari dalam ruangan Amera. Amera meneteskan air matanya saat melihat punggung pria yang begitu sangat dicintainya hingga akhir usianya nanti. Julian melihat asisten pribadinya yang duduk di kursi tunggu sambil berbicara dengan seorang dokter muda yang memiliki wajah yang cantik. Terlihat asistennya itu begitu sangat dekat dengan dokter cantik tersebut. "Randi," ucapnya sudah berdiri di depan asisten pribadinya. "Apa sudah selesai, Pak?" tanya Randi. Julian sedikit menganggukkan kepalanya. "Baiklah Dokter Ella, saya permisi," ucap Randi. "Iya Mas," ucap dokter tersebut yang terlihat sudah begitu akrab dengannya. Randi mendapat telepon dari Ella bahwa kondisi Amera kritis. Saat mendengar berita Amera yang kritis, Randi langsung ke rumah sakit. Pria itu berlari di koridor rumah sakit. Walaupun dia tahu bahwa Amera tidak mungkin bisa bertahan dengan kondisi yang seperti sekarang. Namun, saat dia mendapatkan kabar bahwa wanita itu kritis, ada rasa tidak ingin kehilangan yang saat ini dirasakannya. Randi berdiri di depan ruangan pintu ICU. Keluar masuk ruangan ICU memang sudah hal yang sudah biasa bagi Amera. Namun kali ini kondisinya sangat mengkhawatirkan. Randi duduk di samping Johan yang menangis memeluk istrinya. Randi mengusap punggung pria tersebut. "Apa salah Mama, Pak? Sehingga cobaan yang kita hadapi begitu sangat berat," ucap Feni yang menangis. Johan mengusap air matanya dengan telapak tangannya. "Ini karma untuk Papa," jawabnya. Fendi mengangkat kepalanya dan menatap wajah suaminya. Matanya yang bengkak dan juga sembab. Ia berusaha membuka matanya dengan lebar saat mendengar ucapan suaminya. "Apa maksud Papa?" tanyanya. "Sebelum menikah dengan Mama, Papa sempat menikah dengan wanita dari keluarga biasa.
Papa menikah dengannya tanpa mendapatkan restu dari orang tua. Papa begitu sangat yakin dengan cinta, sehingga Papa putuskan untuk menikah dengan wanita tersebut, meskipun tidak mendapatkan restu. Setelah beberapa bulan menikah, pernikahan kami ditentang begitu sangat hebatnya, sehingga Papa harus pergi meninggalkannya. Saat Papa pergi meninggalkannya, dia sedang hamil, dan Papa dinikahkan dengan Mama, sehingga Papa menikahi Mama, ucap Johan bercerita. Mata Feni terbuka saat mendengar penjelasan suaminya. Dia menangis sambil memukul-mukul dada suaminya dengan sangat keras. Rani yang duduk di belakangnya diam sambil menatap pria parubaya tersebut. Kenapa Papa tidak pernah cerita? Feni sangat marah. Ia memukul-mukul dada suaminya. Johan hanya diam saat mendengar pertanyaan istrinya. Apa anak Papa itu hidup? Tanyanya. Johan menganggukkan kepalanya. Dia laki-laki, sekarang usianya 29 tahun, jelasnya. Meskipun tidak tahu tanggal lahir putranya, namun Johan selalu menghitung usia putranya. Randia duduk di belakang Johan diam dengan tatapan yang begitu sangat tajam melihat pria tersebut. Tangannya yang memegang punggung pria itu dijatuhkannya dengan sangat keras. Tubuhnya menegang dan kaku. Matanya sangat panas sehingga memerah. Johan Satria. Rani menyebut nama yang begitu sangat dihafalnya. Nama selalu dituliskannya saat mengisi biodata orang tua. Namun tidak pernah sekalipun dia bertemu dengan si pemilik nama tersebut. Bahkan foto pria itu tidak pernah dilihatnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk fisik pria itu. Ibunya tidak pernah mengatakan apapun tentang pria tersebut. Bahkan pria itu tidak pernah muncul walaupun hanya sekedar bertemu untuk melihatnya. Ada rasa rindu saat membayangkan sosok ayah yang sangat kasat mata itu. Tidak jarang dia menghayal sang ayah datang menemuinya dan tidur memeluknya walaupun semalam. Namun hingga usianya 29 tahun, pria itu tidak pernah muncul di dalam kehidupannya. Johan memutarkan kepalanya saat mendengar Randi memanggil nama lengkapnya. Iya, ucapnya yang memandang pria muda itu. Randi hanya diam memandangnya. Perhatian mereka teralihkan ketika pintu ruangan ICU yang terbuka. Randi berlari mendekati Dr. David. Saat ini yang diharapkannya adalah keajaiban agar wanita dalam kondisi kritis itu bisa sehat. Bagaimana kondisi Amera? Ucapnya mengguncang tubuh dokter yang tidak tinggi tersebut. Kami sudah melakukan yang terbaik. Namun yang di atas lebih tahu apa yang terbaik. Dampingi pasien, ucap Dr. David yang pergi meninggalkannya. Kakinya lemas saat mendengar ucapan dokter tersebut. Sudah lebih dari 2 bulan, Randi selalu menemani Amera yang ternyata adik kandungnya. Randi masuk ke dalam ruangan ICU. Segala macam jenis alat sudah terpasang di tubuh adiknya. Mulutnya sudah dimasukkan selang yang berukuran cukup besar. Untuk pertama kalinya, Randi memegang tangan Amera. Mas tahu, kamu pasti sakit, Dek. Mas juga tidak tega bila minta kamu untuk bertahan, ucapnya ketika Amera memandangnya. Sudah tidak ada lagi kata-kata yang bisa keluar dari rongga mulutnya ketika alat itu sudah terhubung langsung ke lambungnya. Rasa sakit tidak lagi dirasakannya. Ia hanya memandang Randi dan sedikit tersenyum. Kita nggak pernah tahu, Dek, bahwa ternyata kita masih memiliki hubungan darah. Randi menangis meletakkan punggung tangan Amera ke matanya. Ia baru mengetahuinya di detik-detik usia adiknya. Amera hanya tersenyum saat mendengar ucapannya dan berusaha menganggukkan kepalanya. Titip Papa, Mama, ucapnya berusaha untuk mengeluarkan kalimat di mulutnya. Randi masih bisa mendengarkan ucapan yang keluar dari dalam mulut adiknya itu. Mas akan minta mereka untuk masuk, ucapnya ketika alat pendeteksi jantung sudah menunjukkan detak jantung pasien yang semakin melemah. Randi sedikit berlari dan bukakan pintu. Pak, Bu, masuk, ucapnya dengan suara yang bergetar.
Feni melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan ICU. Kakinya terasa begitu sangat berat. Kepalanya pusing. Tubuhnya terasa akan limbung terjatuh bila suaminya tidak memegang pinggangnya. Air matanya mengalir dengan deras. Feni berharap ada keajaiban untuk putrinya. Dia tidak ingin putrinya pergi meninggalkannya. Feni menangis memeluk tubuh putrinya. "Mama mohon, bertahan sayang, demi Mama. Mama tidak akan sanggup bila Amer tinggalkan Mama," ucapnya. "Mama jangan takut, ada Mas Randi," ucap Amera yang berusaha untuk berbicara di sisa tenaganya yang masih ada. Walaupun ucapannya sangat tidak jelas, namun masih bisa dimengerti oleh Feni. "Maafkan Papa nak," ucap Johan yang menangis memegang tangan putrinya. Amera tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Dek, ikuti Mas," ucap Rani berbicara dengan terisak. Amera menganggukkan kepalanya. Ia mengikuti Randi yang membimbingnya membaca kalimat syahadat. Feni menangis jadi-jadinya saat dia menyadari putrinya sudah meninggal. Kakinya terasa lemas hingga tubuhnya jatuh ke belakang. Dengan cepat Johan menangkap tubuh istrinya sebelum tubuh istrinya jatuh ke lantai. Randi masih memegang tangan adiknya. Diciumnya punggung tangan dan kening adiknya cukup lama. Rani menekan tombol yang ada di samping tempat tidur untuk manggil dokter. Rani mengangkat tubuh Feni ke atas sofa yang ada di ruang tersebut. Saat dilihatnya Johan yang sudah tidak mampu lagi untuk berdiri mengangkat tubuh istrinya. Randi membantu Johan untuk berdiri. Pria bertubuh tinggi itu sudah tidak mampu lagi untuk berdiri. Dr. David masuk ke ruangan ICU dengan beberapa orang perawat yang mendampinginya. "Catat jam meninggalnya," ucap David saat dia selesai memeriksa pasien. Pria mulai mencabut satu persatu alat menempel di tubuh Amera. Randi masih berdiri di samping adiknya hingga dokter menutup wajah pasien dengan selimut.